Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan CPDM HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 481 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara ketakutan adalah hal yang biasa dalam kemanusiaan. Dalam manusia pasti ada rasa takut, dan itu adalah hal yang lazim. Takut karena tidak memiliki teman, takut tidak bisa menikmati sesuatu yang diharapkan, takut habis waktunya untuk hal-hal yang dilakukan untuk orang lain, dan ketakutan juga ketika ingin berkorban untuk orang lain. Terkesan ketakutan adalah hal yang lazim. Bahkan bagi orang yang sedang diperhadapkan dengan masalah, ketakutannya adalah sulit diterima. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang takut bukan karena sesuatu atau seseorang. Namun ketakutan yang dikatakan dalam firman adalah ketakutan tentang penghakiman terakhir. Orang yang percaya tahu bahwa dia tidak boleh gemetar ketika penghakiman itu datang. Ketika sesuatu dibukakan, seseorang harus mempertanggungjawabkannya tanpa perlu merespon secara berlebihan ataupun menarik orang lain untuk percaya kepadanya dan menunjukkan sebuah kelompok atau grup yang ingin membela. Tidak perlu ada seperti itu. Karena penghakiman dari Tuhan adalah kerinduan dan keberanian bagi orang percaya. Jika firman Tuhan hari ini menentukan kita untuk tidak takut terhadap kematian dan penghakiman itu, saya yakin setiap orang juga takut ketika dia berbicara penghakiman.
Karena tak ada yang abadi dan tidak ada yang sempurna. Namun keberanian yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah dalam kasih. Dia tahu bahwa keberanian adalah bukti dari kasih Allah yang sempurna dalam hidupnya. Karena dia telah disempurnakan dengan bahasa teleo yang mengarahkan pada sebuah sasaran dan tujuan. Jadi ketika seseorang memiliki kasih, saat itu dia harus kuat dan dikuatkan. Caranya untuk kasih bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga pengorbanan. Hal ini selaras dengan dukungan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kasih itu ada dan meniadakan ketakutan. Kasih itu meniadakan tentang ketakutan terhadap penghakiman. Kasih Allah, hi agape, merujuk kepada kasih Allah kepada kita. Namun di sisi lain dikatakan kita juga mengasihi Allah. Dalam bahasa yang pernah kita dengar adalah cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Suara tidak akan dilepaskan dari tangan yang bertepuk sebelah. Tapi ketika berduanya bersatu, menyambut kasih Allah kepada kita dan kita mengasihi Allah, ada keberanian yang lahir dalamnya. Sebagaimana harapan seorang anak ketika dia mengikuti ujian, ada kepercayaan dari mamanya, orang tuanya kepadanya, dan si anak juga dipercayakan oleh mamanya untuk mengikuti ujian. Kepercayaan itu menimbulkan sebuah kekuatan. Apapun yang terjadi, ketika kehadiran Allah dalam cinta kasih-Nya dalam diri orang percaya, tidak ada yang mampu membuatmu takut terhadap kegelapan itu sendiri. Sama seperti Allah, kita juga ada dalam dunia. Kata Dia mengacu pada Kristus atau Allah. Di dalam dunia artinya ada sebuah proses di mana Allah telah mengutus anaknya bagaikan Raja Wali yang menukik. Utusan itu menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan mengharapkan kita untuk tidak takut terhadap penghakiman. Allah itu bersahabat. Namun jangan lupa, yang diinginkan bukan hanya tidak takut, tapi berperan sebagai peniadaan tentang kegelapan. Kegelapan tadi adalah keputusharapan dan hilangnya relasi dengan Allah yang tidak terpulihkan. Untuk itu saya mengajakmu Amanginang, biarlah hidup yang didirikan dalam kasih berusaha menyenangkan hati Allah, bukan untuk menerima keuntungan atau menghindari namanya penghukuman atau pengorbanan, bukan pula untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman. Jauh lebih dari situ. Jangan menduakan hati Tuhan. Jika pelayanan yang telah kamu berikan adalah suatu hal yang baik, jangan tanyakan apa yang kamu terima, tapi apa yang kita telah lakukan untuk Allah dan pengorbanan apa yang kamu telah lakukan, hingga akhirnya kegelapan dan rasa takut yang timbul dalam hatimu dan mungkin orang lain hilang di dalam kekuasaan di mana Allah hadir dan menghapus segalanya. Mari tatap ke depan dan tinggalkan belakang. Lihatlah sebuah pembaruan di mana Allah telah berencana. Tak satu pun yang mampu menutupnya. Jika Allah berkehendak bahwa gereja kita membangun, kegelapan yang pertama harus kita tidakkan adalah ketidakmampuanmu untuk dipakai oleh Allah. Ketidakmauanmu untuk dipakai oleh Allah. Dan terakhir, ketidaksediaanmu untuk dipakai Allah, menghormati orang lain, respek terhadap kehidupan, dan yang paling utama adalah mulailah bersyukur bahwa Allah senantiasa peduli terhadap hidup orang yang berpengharapan dan terlibat
dalam mempersiapkan penghakiman kelak. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa. Amin.